Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja hari ini. Bertemu dalam materi hari ini yaitu tentang pembelajaran bagi bahasa penutur asing. Berikut akan saya share screen materi-materi yang akan dipelajari untuk hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini, pada B2 unit 8, materi yang akan disampaikan yaitu materi tentang cerita rakyat. Kita akan mengetahui lebih lanjut cerita rakyat pada slide yang berikutnya. Pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang kerap diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut merupakan ciri khas untuk negara yang memiliki beraneka ragam budaya dan sejarah, sebagaimana di negara Indonesia ini. Dalam cerita rakyat, biasanya menceritakan suatu tempat atau daerah yang menjadi asal-muasal tokoh yang dimunculkan di dalam cerita tersebut. Dalam cerita rakyat, yang menjadi tokoh bisa dalam bentuk manusia, binatang, dan sesuatu gaib lainnya. Dan yang kita tahu di Indonesia itu sendiri, terdapat banyak cerita-cerita rakyat di tiap daerahnya. Contohnya itu seperti cerita yang terkenal di masyarakat adalah cerita tentang Malin Kundang, yang isi ceritanya itu adalah tentang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Dan juga cerita yang terkenal di Jawa Tengah yaitu adalah cerita tentang Roro Jonggrang yang saksi dari cerita tersebut atau peninggalan dari cerita tersebut adalah berdirinya Candi Prambanan, dan sudah banyak orang-orang yang berwisata ke daerah tersebut untuk melihat Candi Prambanan tersebut. Adapun dalam cerita rakyat atau cerita-cerita lainnya, atau seperti pada cerita umumnya, cerita rakyat itu sendiri juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah cerita rakyat disampaikan secara lisan, yang kedua disampaikan secara turun-temurun, yang ketiga tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya, yang keempat kaya akan nilai-nilai luhur, yang kelima bersifat tradisional, yang keenam memiliki banyak versi dan variasi, dan yang ketujuh mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Cerita-cerita ini kerap disampaikan dari nenek moyang kita terdahulu ataupun orang-orang tua terdahulu, yang dahulu juga diceritakan oleh orang-orang tuanya. Jadi cerita rakyat itu disampaikan, makanya di sini dibilang cerita rakyat itu disampaikan secara turun-menurun dan tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya. Lalu ada juga macam-macam cerita rakyat yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah cerita rakyat bergenre atau berjenis fabel. Apa sih fabel itu? Fabel itu merupakan cerita rakyat yang tokoh utamanya atau pemeran utamanya itu berupa binatang, dan binatang tersebut berperilaku selayaknya bagaimana manusia berperilaku. Nah, contohnya cerita rakyat fabel itu adalah tentang kancil yang cerdik dan cerita serigala yang licik. Cerita-cerita ini atau cerita fabel ini biasanya digunakan untuk bercerita kepada anak kecil, anak-anak SD, anak-anak yang masih di bawah umur 10 tahun. Karena cerita ini sangat menarik untuk mereka sebab tokoh utamanya adalah hewan. Dan yang kedua adalah cerita rakyat yang bergenre legenda. Cerita rakyat yang bergenre legenda ini adalah cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat. Sebagaimana yang disampaikan tadi di awal, ada satu contoh cerita yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu cerita tentang Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan itu isi ceritanya adalah mengenai asal-usul kenapa sih Candi Prambanan itu bisa terbuat, kenapa sih Candi Prambanan itu bisa ada di sana. Dan juga contoh-contoh lainnya seperti Tangkuban Perahu dan Danau Toba. Jadi ceritanya itu adalah tentang asal-usul dari suatu daerah
yang menyebabkan tempat itu ada. Lalu yang ketiga adalah cerita dengan genre mite. Cerita ini adalah cerita atau merupakan cerita yang memuat mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Contohnya, contoh-contoh cerita ini itu adalah cerita tentang jika di Indonesia itu ada suatu hal yang bersifat mistis dan sesuatu yang bersifat sakral. Contohnya itu adalah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Bomba. Dan yang paling terkenal itu adalah di Indonesia itu cerita tentang Nyi Roro Kidul atau penguasa Ratu Pantai Selatan. Itu adalah contoh-contoh dari cerita mite. Lalu yang keempat, ada cerita rakyat yang bergenre sage atau sage. Sage ini adalah sebuah cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Contohnya itu adalah Dharma Wulan, Ciung Wanara, dan Roro Jonggrang. Lalu yang kelima ada cerita epos. Cerita epos itu adalah merupakan cerita kepahlawanan. Yang mana cerita-cerita ini biasanya digunakan di Indonesia itu dalam perwayangan. Di wayang-wayang. Wayang itu sendiri adalah sebuah tampilan, sebuah persenian yang ditunjukkan kepada masyarakat yang isi ceritanya itu merupakan cerita kepahlawanan. Apa sih isi ceritanya itu? Contohnya itu adalah Ramayana dan Mahabharata tentang perlawanan-perlawanan masa-masa kerajaan zaman dahulu. Di Indonesia itu dulu sekali adalah sebuah pulau atau sebuah pulau yang isinya itu adalah raja-raja dan sering melakukan peperangan. Makanya cerita epos ini sangat berkembang di masyarakat di Indonesia. Lalu yang keenam ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini merupakan cerita yang bercerita mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Contoh dari cerita ini ada cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan cerita yang paling terkenal itu adalah cerita Si Kabayan. Cerita-cerita ini biasanya digunakan untuk menghibur masyarakat, menghibur anak-anak, karena cerita ini termasuk genre yang bercerita mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu. Lalu yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ada paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya berupa manusia dan hewan. Contohnya Anjing Loba, Semut dan Belalang, serta Hikayat Mahabharata. Nah, contoh Hikayat Mahabharata itu juga merupakan salah satu cerita yang disampaikannya itu melalui penokohan atau pertunjukan wayang. Lalu yang terakhir, ada cerita yang bergenre parabe. Parabe ini adalah cerita rakyat yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contohnya ialah kisah sepasang slop atau benda-benda mati lainnya. Nah, ini adalah contoh dari cerita rakyat. Cerita rakyat ini cerita ini berjudul Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Dan cerita ini merupakan, jika dikategorikan ke dalam genre, cerita ini termasuk ke dalam genre legenda. Legenda yang berarti adalah cerita ini mengungkapkan asal-usul terjadinya suatu tempat dan kenapa tempat itu bisa menjadi ada. Akan saya bacakan satu contoh cerita Danau Toba. Saya berharap kalian dapat mendengarkan karena di akhir sesi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Maka dari itu, simak baik-baik cerita ini dan dengarkan dengan seksama. Nah, cerita ini bermula yaitu adalah
Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar yang bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhilah harapannya itu. Tak berapa lama, ia melempar pancingan ke sungai, mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapati seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya, belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilau sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning kemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba terheran-heran mendapati keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut melongo. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan indah itu, "aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuan ini." Toba memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena dia terpesona kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan, niscaya aku akan memenuhinya." "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan." "Baiklah," kata Toba. "Aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja." Lalu Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan berbahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka. Seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Tubuhnya kuat. Sayang, dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan, untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, dia akan melakukannya dengan malas-malasan, dengan wajah bersungut-sungut. Bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memajakannya. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makan sehari untuk sekeluarga bisa dihabiskannya dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan, semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukan meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju ke kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayah itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi. Langsung membuka bekal untuk memakannya. Terperanjat dia saat melihat makanannya itu tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya, jatah makanan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian. Tapi tidak semua kuhabiskan, bukan? Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah." "Anak tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Kemarahannya seketika meninggi.
Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. Dasar anak keturunan ikan kau ini. Samosir sangat kejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dari dalam tanah, air laksana disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama tidak semakin berkurang semburan air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah itu pun tergenang. Permukaan air terus meninggi, dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Nah, di daerah tersebut, terciptalah Danau Toba. Dan di Danau Toba itu, di tengah-tengahnya itu terdapat pulau. Nah, pulau itu dinamakan Samosir. Menurut legenda, cerita itu berasal dari cerita rakyat ini. Nah, setelah kalian mendengarkan dengan seksama apa yang sudah diceritakan dan membaca dari apa yang sudah dibagikan ini, berikut ada soal-soal yang harus kalian isi. Soal-soal itu adalah ini. Apakah nama judul cerita rakyat yang sudah dibacakan? Yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Di mana asal-muasal cerita Danau Toba? Apakah amanat yang terdapat dalam cerita Danau Toba? Lalu, sebutkan cerita rakyat yang terdapat pada negara kalian. Dan hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian dalam memahami materi tentang cerita rakyat yang ada, khususnya ada di negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat membagikan juga cerita-cerita rakyat yang terdapat pada negara kalian. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, cukup sampai di sini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.